afirmasi ujian PTK Guru tahap 2 dan juga tahap 3, yang mana ini sudah diterapkan semenjak di tahap 1 teman-teman, yang mana di sini kita dasarkan pada Permen RB nomor 28 tahun 2021 dan juga keputusan terbaru yaitu Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, kira-kira untuk afirmasi ujian PTK Guru yang tahap 2 dan juga tahap 3, apakah ada penambahan ataukah dihapuskan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat semuanya, yang pertama dari 6 jenis afirmasi ujian PTK Guru tahap 2 dan juga tahap 3 yang sudah diterapkan sejak tahap 1 untuk seleksi PTK Guru tahun 2021, di sini yang 4 ini sudah tertera teman-teman, yaitu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Untuk 4 afirmasinya ini kira-kira apa? Kemudian untuk afirmasi yang kedua ini adalah tertera dalam Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, sekarang kita cek bersama teman-teman, yaitu terkait tentang Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini untuk afirmasi PTK Guru yang 4 ini tertera dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, tepatnya pada paragraf yang ke-6, yaitu penambahan nilai kompetensi teknis. Di sini di pasal 28 teman-teman, yaitu kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk sertifikat pendidik ini syarat cerdik supaya bisa diakui untuk afirmasi 100%. Ini adalah sertifikat pendidik yang linear ya, dengan jabatan yang dilamar. Ini teman-teman. Jadi tidak membedakan itu cerdik apa gitu kan. Yang penting linear dengan jabatan yang dilamar. Ini nanti teman-teman bisa mendapatkan afirmasi ini. Tidak peduli itu apakah guru induk, guru non induk, lulusan PPG ataupun guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik. Asalkan sertifikat pendidiknya ini linear, maka dapat afirmasi 100% teman-teman. Kemudian yang afirmasi kedua teman-teman, yang juga akan diterapkan di tahap 2 dan juga tahap 3, yaitu pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun 100 penerus sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Dapodiknya, ini afirmasinya ini adalah 15% dari nilai paling tinggi teman-teman. Jadi di sini teman-teman, jika usianya lebih dari 35 tahun, nah untuk penghitungannya itu adalah ketika teman-teman saat melamar ya. Nah, ini saat kemarin sebelum klik tombol akhir pendaftaran, usia teman-teman ini di atas 35 tahun, maka teman-teman dipastikan mendapatkan afirmasi usia 35 plus ini teman-teman. Berikutnya untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga atau C di sini, ini adalah pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat disabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar, maka di sini teman-teman mendapatkan afirmasi sebanyak 10%. Nah, kemarin diminta untuk mengunggah link video aktivitas sehari-hari ketika melaksanakan tugas sebagai guru honorer ya. Itu adalah diverifikasi. Kemudian yang keempat, pelamar dari tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini terdaftar di Dapodik. Teman-teman, afirmasinya ini adalah 10%. Berikutnya, setelah dihitung untuk afirmasi, ini tentunya akan banyak sekali yang penuh ya nilainya. Dan di sini untuk poin kelima, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dengan huruf A sampai dengan D, ini kalkulatifnya diberikan teknis tidak melebihi dari 100% ya, yaitu 500 poin. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini teman-teman, dari kawan saya. Nah, dari kawan saya ini, beliau afirmasinya itu ada AB. Untuk afirmasi A, sertifikat pendidik saja ini mendapatkan afirmasi 500 ya. Nah, afirmasi 500. Kemudian masih ada nilai murni sekian ini 290. Kemudian masih ada afirmasi usia 35 tahun ke atas. Nah, di sini untuk nilai maksimalnya ini adalah 500. Bukan 500 dari
cerdik ditambah dengan 290 terus ditambah dengan 75 poin itu seperti itu. Jadi nilai maksimal ini adalah 500 teman-teman. Sehingga kalau misalkan di sini kita buat dalam hitungan angka, jadi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini dapat afirmasi 100%, ini adalah 500 poin, mendapatkan nilai maksimal. Usia 35 plus ini 15%, artinya teman-teman mendapatkan tabungan nilai 75 poin. Disabilitas ini adalah 10%, kemudian mendapatkan jadinya 50 poin ya. Untuk K2 ini adalah 10%, juga 50 poin. Kalau misalkan teman-teman ini ada akumulasi, teman-teman ini usia 35 plus dan juga teman-teman ini masuk dalam kategori guru honorer K2, maka ditambahkan teman-teman dari 15 tambah 10 jadinya 125. Itu adalah untuk 4 afirmasinya. Sedangkan untuk kedua afirmasi yang terbaru, di sini kita lihat pada Kemenpan RB nomor 1169 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K guru dalam instansi daerah. Di sini terletak pada diktum kelima, teman-teman. Kita cek bersama untuk diktum kelima, yaitu dikhususkan bagi Bapak Ibu guru yang memiliki usia paling rendah 50 tahun. Jadi teman-teman yang usianya di atas 50 tahun, di sini untuk kompetensi teknisnya ini tidak ada, tidak dihitung gitu ya. Jadi diluluskan. Kemudian untuk yang di sini seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural ini diturunkan teman-teman, yaitu dari 130 ini menjadi hanya 110. Kemudian teman-teman untuk yang di sini wawancara ini adalah diturunkan menjadi 25. Yang awalnya di sini untuk yang seleksi manajerial sosiokultural itu adalah ambang batasnya 130. Ini untuk teman-teman yang usia 50 plus diturunkan menjadi 110. Nah, untuk wawancara awalnya 24, ini diturunkan menjadi hanya 20 saja. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, yaitu untuk yang passing grade atau ambang batas kategori 1 ini adalah sesuai dengan passing grade awal. Kemudian untuk yang ambang batas kategori 2 ini adalah untuk Bapak Ibu guru yang usianya ini adalah di atas 50 tahun, itu diturunkan menjadi 110 dan 20. Kemudian untuk yang kompetensi teknis di sini tidak dihitung, jadinya diluluskan teman-teman. Kemudian untuk berikutnya, nah ini teman-teman, yaitu nilai ambang batas kategori 3, dilahirkanlah nilai ambang batas kategori 3. Jadi untuk perankingan dalam sebuah formasi yang dilamar oleh sesama honorer, di sini kalau misalkan dari setiap lamar itu tidak ada mendapatkan nilai ambang batas kategori 1, maka dicari yang mendapatkan nilai ambang batas kategori 2. Artinya teman-teman yang memiliki usia di atas 50 tahun. Kalau misalkan nilai ambang batas kategori 1 dan 2 ini tidak ada, maka barulah diambil nilai ambang batas kategori 3. Untuk nilai ambang batas kategori 3 ini untuk sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu sama dengan yang pertama ini, namun untuk nilai ambang batas yang teknis ini diturunkan teman-teman. Contohnya 260 jadi 210. Kemudian yang awalnya misalkan guru agama ya 325, ini adalah hanya 275 saja. Dan guru kelas SD awalnya 320 menjadi 270. Nah, itulah teman-teman. Kemudian untuk penentuan nilai kelulusan itu adalah dicari dari ketiganya ya, di ranking dari yang pertama ambang batas kategori 1, kemudian ambang batas kategori 2, dan juga kalau di sini nggak ada barulah masuk ambang batas kategori 3. Namun semuanya itu tetap nanti di ranking. Nah, itulah teman-teman terkait tentang mungkin teman-teman ini ada yang masih gundah ya, apakah untuk seleksi ketika guru tahap 2 itu masih ada afirmasi atau tidak, jumlah afirmasinya berapa. Nah, jawabnya adalah seperti itu. Jadi teman-teman tenang saja, untuk afirmasi di tahap 2 dan juga tahap 3 ini masih berlaku selama Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, dan juga di sini Kemenpan RB yang terbaru terkait tentang penyesuaian ambang batas terbaru ini belum dicabut atau diganti, maka semua itu masih bisa berlaku. Oke, ini adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman dan tetap semangat belajar. Semoga tahun ini menjadi rezeki kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.